Bapak, Ibu, saudara-saudari, suster yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus selalu menyertai kita semuanya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Rahim, kami bersyukur atas kasih-Mu kepada kami di dalam kehidupan kami, baik dalam suka maupun duka, termasuk juga pada saat kami mengalami krisis. Bukalah hati dan pikiran kami agar melalui renungan yang akan kami dengarkan, kami akan semakin percaya, semakin mengasihi dan hidup menurut kehendak-Mu. Dampingilah kami dengan Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari, terutama saat ini, di saat kita mengadakan doa bersama dan renungan ini. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema yang saya tawarkan saat ini adalah, coba diambil di judulnya dulu, Bu. Saya menawarkan kerahiman ilahi sebagai bunker di saat krisis. Bunker tentu tahu, Bu, ya, jadi suatu tempat khusus, suatu ruangan khusus yang biasanya dipakai untuk tempat berlindung. Maka saya menggunakan istilah itu yang tentu sebuah ilustrasi ya. Kalau kita berbicara mengenai kerahiman Tuhan tidak akan pernah cukup untuk menggambarkan secara penuh. Tetapi untuk mempermudah kita membayangkan bagaimana kerahiman ilahi, kasih Allah, belas kasih Allah, pengampunan Tuhan, itu bisa menjadi tempat di mana kita bisa berlindung, tempat di mana kita memperoleh rasa aman. Semoga itu bisa mempermudah kita untuk mengerti. Pada saat-saat krisis, manusia secara naluriah mencari tempat perlindungan, tempat aman, ruang yang mampu melindungi dari segala macam ketakutan, kekacauan, dan kehancuran. Bunker dunia dibangun dengan beton dan baja, tetapi Tuhan menyediakan bagi kita bunker rohani yang jauh lebih kuat meskipun tidak dibangun oleh beton dan baja, tetapi oleh justru jauh di atas itu, yaitu kerahiman ilahi. Selanjutnya, dalam buku harian Santa Faustina, Yesus berulang kali menyatakan bahwa kerahimannya adalah tempat perlindungan bagi jiwa-jiwa yang hidup di masa-masa di mana jiwa bisa saja mengalami masa-masa yang sulit dan penuh ketidakpastian. Dalam buku hariannya kita membaca Yesus bersabda, semakin besar dosa seorang pendosa, semakin besar pula haknya atas belas kasihku. Artinya, kerahiman ilahi bukan hanya untuk orang suci atau mereka yang kuat, orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, orang yang sudah baik, mapan dalam segala hal. Justru kerahiman itu diperuntukkan bagi mereka yang lemah, terluka, takut, dan bahkan merasa tersesat. Ketika dunia tidak, ketika dunia menjadi tidak stabil
dan dukungan manusia mengecewakan, merasa ditinggalkan oleh teman-temannya, menjadi sendirian, Tuhan membuka hatinya sebagai tempat perlindungan yang paling aman. Bunker melindungi manusia dari serangan luar. Kerahiman ilahi melindungi jiwa dari keputusasaan. Banyak krisis sesungguhnya bukan hanya krisis ekonomi, sosial, dan institusional, melainkan juga krisis harapan, krisis iman kepada Tuhan. Orang menjadi lelah karena merasa tidak dimengerti, tidak dihargai, atau dihakimi secara tidak adil. Dalam situasi seperti itu, spiritualitas kerahiman ilahi mengajak kita untuk tidak hanya bergantung pada pengakuan dan keadilan manusia, tetapi menyerahkan diri sepenuhnya kepada Kristus. Yesus berkata kepada Santa Faustina, umat manusia tidak akan memperoleh damai sampai mereka berpaling dengan penuh kepercayaan kepada kerahimanku. Kata kuncinya adalah kata percaya, kepercayaan. Sebuah bunker hanya berguna bagi mereka yang mau masuk ke dalamnya. Demikian pula kerahiman ilahi menjadi bunker rohani bagi kita, menjadi tempat perlindungan hanya bagi kita yang dengan rendah hati berserah kepada Tuhan dan percaya. Kepercayaan tidak selalu langsung menghapus penderitaan, tetapi memberi keamanan batin di tengah kekacauan. Santa Faustina juga mengajarkan bahwa kerahiman ilahi bukan pelarian dari kenyataan. Sebaliknya, kerahiman memberikan kekuatan untuk menghadapi kenyataan tanpa tenggelam dalam kebencian, balas dendam, atau kepahitan hidup lainnya. Jiwa yang berlindung dalam kerahiman Tuhan mampu tetap tenang walaupun disalah mengerti, ditolak, atau bahkan direndahkan. Kerahiman mengubah penderitaan menjadi pemurnian dan krisis menjadi jalan persatuan yang lebih dalam dengan Kristus. Dengan demikian, krisis bukanlah dosa. Krisis bukanlah sesuatu yang seharusnya disalahkan, tetapi krisis bisa jadi menjadi pengalaman yang memang mau tidak mau harus kita hadapi di dalam perjalanan hidup kita. Dalam masa-masa krisis, banyak orang mencari kendali, kuasa, dan kepastian. Namun Injil menawarkan sesuatu yang lebih mendalam. Allah yang penuh belas kasih dan berkata, "Jangan takut, aku menyertai engkau." Besok bacaan Injil akan berbicara tentang kata-kata Yesus, "I will be with you in all the ages." Saya akan selalu menyertai engkau di sepanjang zaman. Kerahiman ilahi menjadi bunker jiwa karena di dalamnya kita menemukan bahwa tidak ada kegelapan yang lebih kuat, yang lebih gelap daripada kasih dan terang Allah. Karena itu,
ketika menghadapi kebingungan, konflik, kekecewaan, ketakutan, krisis, kekecewaan terhadap gereja, terhadap imam-imamnya, kita diajak masuk ke dalam bunker rohani melalui doa, sakramen rekonsiliasi, koronka kerahiman ilahi, kepercayaan kepada Yesus, dan jangan lupa yang terakhir, terus-menerus berusaha mewujudkan iman, pengertian iman, buah-buah doa melalui tindakan yang nyata, yaitu tindakan belas kasih kepada sesama. Sesama tidak harus berpikir tentang mengubah dunia, negara, atau kota, tetapi cukuplah melihat orang-orang terdekat di sekitar kita, keluarga kita, teman-teman kita. Merekalah tempat di mana Tuhan mengutus kita untuk bermisi, memberikan kasih kepada mereka. Maka doa singkat yang diajarkan oleh Santa Faustina merangkum seluruh spiritualitas kita. Yesus, Engkau andalanku. Dengan doa ini yang terus-menerus kita lantunkan, terus-menerus kita hidupi, semoga mampu menghadapi segala macam kehidupan, termasuk krisis-krisis di dalam kehidupan kita sehari-hari. Doa sederhana itu lebih kuat daripada rasa takut, karena menempatkan jiwa kita di dalam hati Kristus sendiri, tempat perlindungan yang paling aman di dalam setiap krisis yang kita hadapi. Selanjutnya, maka marilah kita berdoa untuk mohon berkat penyertaan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus yang penuh kerahiman, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam permenungan hari ini, dan terutama keyakinan kami bahwa Engkau akan menyertai kami di dalam sepanjang kehidupan kami sehari-hari. Semoga kami mampu mewartakan kasih dan pengampunan-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Berkatilah kami masing-masing. Berkatilah keluarga kami. Berkatilah orang-orang yang kami doakan. Orang-orang yang sedang menghadapi krisis, masalah, termasuk dengan pengalaman sakit yang mungkin mereka hadapi. Semoga belas kasih-Mu menyembuhkan orang-orang yang kami doakan, karena kami percaya bahwa hanya di dalam hati-Mu kami menemukan tempat perlindungan dan juga kesembuhan. Semuanya itu kami haturkan melalui perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang penuh kerahiman senantiasa menyertai, mengampuni, dan mendampingi kita dalam segala situasi, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam kerahiman. Amin.